kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai salah satu bidang karir di psikologi klinis, yaitu psikologi komunitas. Sebelumnya, perkenalkan, anggota dari kelompok kami ada saya, Mary, terus ada teman saya, Nitsa, Kian, Zahra, Natasha, Noval, dan Faisal. Sebelumnya, perkenalkan, anggota dari kelompok kami ada saya, Mary, terus ada teman saya, Nitsa, Kian, Zahra, Natasha, Noval, dan Faisal. Baik, yang pertama terdapat teori psikologi komunitas, yaitu pengertian psikologi komunitas menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut M. Scott, psikologi komunitas merupakan penelitian ilmiah mengenai kebersamaan orang-orang, terutama dalam membentuk suatu komunitas yang membahas latar belakang, alasan yang memisahkan, dan motivasi mereka dalam komunitas. Yang kedua, menurut Roderick D. Hetzel, psikologi komunitas merupakan suatu upaya ilmiah yang bertujuan memahami hubungan individu dengan masyarakat dan dampak dari ketergantungannya terhadap kesejahteraan individu maupun komunitas. Selanjutnya, menurut Gary Miller dan Claire N. Kruse, psikologi komunitas merupakan salah satu cabang ilmu psikologi di mana fokusnya terletak pada individu dan membahas mengenai komunitas mereka, yaitu pengaruh kebersamaan, norma, nilai-nilai, dan budaya komunitas dalam perkembangan individu dan kesejahteraannya. Dan yang terakhir, menurut Isaac, psikologi komunitas merupakan cabang psikologi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan komunitas dan individu. Di dalamnya menggunakan prinsip-prinsip psikologi, sosial, politik, serta memahami pengaruh dari faktor-faktor dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan di tingkat komunitas. Selanjutnya terdapat definisi psikologi komunitas. Jadi, psikologi komunitas merupakan cabang dari ilmu psikologi dengan objek kajian berupa hubungan antara individu, lingkungan komunitas, maupun lingkungan yang lebih luas. Psikologi komunitas memberikan upaya psikologis untuk membantu seseorang yang memiliki gangguan dengan lingkungan sosialnya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas. Dalam psikologi komunitas, terdapat cabang ilmu psikologi lain yang berhubungan, yaitu psikologi sosial, psikologi kelompok, psikologi klinis, psikologi konsumen, dan psikologi perkembangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prinsip psikologi komunitas. Nah, di psikologi komunitas ini kita mengutamakan prinsip preventif, di mana teman-teman pasti tahu komunitas itu berkaitan banget dengan pemberdayaan ataupun sosialisasi. Nah, pemberdayaan atau sosialisasi ini diperuntukkan untuk mencegah atau memberikan informasi kepada orang-orang agar bisa mencegah sesuatu itu terjadi. Biasanya karena ada isu-isu yang marak di masyarakat dan dampaknya besar ke masyarakat atau suatu komunitas tersebut. Nah, maka dari itu ada pemberdayaan ataupun ada sosialisasi sebelum hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Maka dari itu di psikologi komunitas kita menekankan terhadap prinsip pencegahan atau preventif. Kedua, kita juga harus menghargai keberagaman pada psikologi komunitas karena komunitas itu gak monoton ya orangnya. Nah, di komunitas itu ada beberapa orang, diversity, keberagaman. Nah, di situ ada keberagaman ras, ada keberagaman agama, keberagaman preferensi gender, dan lain-lain banyak ya keberagaman itu. Jadi, di psikologi komunitas kita harus menghargai keberagaman yang ada itu. Lalu, programnya harus didesain agar sesuai antara individu atau komunitas dengan lingkungan mereka. Karena di komunitas ini kita menekankan adanya keharmonisan antara komunitas dengan lingkungan. Karena teori dari komunitas itu sendiri, lingkungan akan mempengaruhi komunitas dan komunitas akan mempengaruhi lingkungan gitu. Jadi ada hubungan timbal balik. Nah, maka dari itu programnya didesain agar individu atau komunitas dan lingkungan itu harmonis atau sesuai gitu. Lalu selanjutnya prinsip psikologi komunitas yaitu kolaborasi dengan ilmu lain. Nah, psikologi komunitas itu nggak terbatas hanya di psikologi aja, tapi juga ekonomi, sosiologi, antropologi, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi psikologi komunitas ini juga harus nge-mix atau ya kolaborasi dengan ilmu lain agar nggak terbatas hanya di situ-situ saja. Jadi permasalahannya itu bisa, karena permasalahan di komunitas itu kan nggak hanya psikologi, tapi kesehatan, ekonomi, sosial, banyak gitu. Nah, jadi maka dari itu harus ada kolaborasi dengan ilmu lain. Lalu selanjutnya mengembangkan sense of community. Nah, sense of community ini adalah rasa bahwa individu tersebut adalah bagian dari komunitas dan mereka harus memiliki dampak pada komunitas itu sendiri. Jadi di psikologi komunitas kita mengembangkan perasaan itu gitu. Jadi individu itu bisa secara optimal berkontribusi kepada community dan memberikan dampak yang baik pada komunitas itu sendiri. Nah, seperti itu penjelasan dari prinsip psikologi komunitas. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah masalah psikologis dalam komunitas. Nah, kita semua tahu bahwa di dalam suatu komunitas pastinya ada ciri-ciri atau khas-khas tertentu yang membuat anggota-anggota di dalamnya secara tidak langsung harus mengikuti arus jalan dari komunitas tersebut. Nah, hal ini membuat adanya pengaruh besar dalam lingkungan sosial. Nah, kemudian apa aja sih masalah psikologis dalam sebuah komunitas? Yang pertama adalah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja sendiri merupakan sebuah bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut kenakalan. Nah, kenakalan remaja ini biasanya disalurkan dalam berbagai bentuk, mulai dari kenakalan yang bisa dimaklumi sampai kenakalan yang bisa meresahkan masyarakat.
Istilah baku perdana untuk kenakalan remaja dalam konsep psikologi adalah juvenile delinquency, yang memiliki arti perilaku jahat atau durusila atau kejahatan pada anak-anak muda. Nah, kejahatan pada anak-anak muda ini merupakan gejala sakit atau patologi secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kemudian yang berikutnya adalah adanya KDRT. Nah, KDRT sendiri merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan umumnya oleh seorang pengasuh, kemudian orang tua atau pasangan. Nah, KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik, dan kekerasan seksual. Menurut Cowen 1994 hingga 2000, individual and family wellness bukanlah persoalan kesehatan fisik saja, maupun kesehatan mental juga. Nah, indikator kesehatan meliputi gejala tekanan psikologis dan ukuran kualitas positif seperti ketahanan, keterampilan sosial emosional, kesejahteraan pribadi, dan kepuasan hidup. Kemudian Dalton dan kawan-kawan tahun 2007 mendeskripsikan bahwa komunitas dapat diidentifikasikan dalam beberapa level ekologi, yaitu individu, mikrosistem yang terdiri atas keluarga, teman kelas, kelompok kerja, dan pasangan, kemudian organisasi yang meliputi sekolah, agama, kemudian lokalitas yang meliputi lingkungan, perkotaan, dan pedesaan, dan yang terakhir yaitu makrosistem yang meliputi budaya, masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada diskriminasi. Nah, secara psikologi, menurut Zain, seorang dosen dari UGM menjelaskan perilaku diskriminasi atau rasis sebenarnya terjadi karena ketidaktepatan manusia mengambil sikap atas dua urutan proses yang terjadi dalam dirinya. Ini biasanya terjadi kalau diadukan dengan seseorang yang berbeda dengan dirinya. Nah, di psikologi ada istilahnya konflik karena sumber daya yang langka atau scarce resources. Jadi konflik antara mereka itu horizontal karena memang ada perebutan resources, bukan murni karena konflik rasial saja. Selanjutnya adalah intervensi psikologi komunitas. Intervensi psikologi komunitas ini ditujukan untuk memahami, mendukung, dan memperbaiki kesejahteraan psikologis anggota suatu komunitas atau kelompok sosial tertentu, dan berfokus pada pemahaman masalah psikologis dalam konteks sosial, budaya, dan lingkungan tertentu, serta mengembangkan strategi intervensi yang melibatkan partisipasi aktif anggota komunitasnya. Rothman dan Tropman tahun 1995 mengungkapkan bahwa terdapat 3 model intervensi, yaitu pengembangan masyarakat lokal atau locality development yang ditujukan untuk membangun komunitas yang lebih kuat dan lebih berdaya serta menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Yang kedua adalah perencanaan sosial atau social planning, berkaitan dengan identifikasi kebijakan, program, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi solusi yang sistematis. Dan yang terakhir adalah aksi sosial atau social action, yaitu pengorganisasian komunitas dan kelompok-kelompok aktivis untuk mengkampanyekan atau memobilisasi dukungan dalam rangka mencapai tujuan perubahan sosial tertentu. Mungkin untuk pengembangan masyarakat lokal ini bisa dilakukan dengan membuka ruang diskusi selebar-lebarnya, seperti webinar yang membahas tentang isu masalah bullying di media sosial. Terus, social planning atau perencanaan sosial ini bisa kita lihat dari aturan-aturan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait berinteraksi di media sosial. Kemudian, social action atau aksi sosial ini bisa dilakukan tidak hanya melalui turun lapangan secara langsung, tapi saat ini dapat dilakukan melalui media sosial. Baik, yang selanjutnya adalah peran psikologi dalam suatu komunitas. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Di sini psikologi berperan untuk melakukan identifikasi masalah dan analisis masalah-masalah dalam komunitas untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh suatu komunitas dan mengevaluasi hal tersebut supaya tidak kembali terulang. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan komunitas. Di sini psikolog membantu mengidentifikasi sumber daya manusia dalam suatu komunitas, kemudian mengembangkan keterampilan, serta berperan aktif dalam membantu mengambil suatu keputusan. Kemudian yang ketiga adalah konseling. Konseling ini bisa berupa individu ataupun kelompok untuk mengatasi masalah pribadi yang mungkin memiliki potensi terhadap kesejahteraan suatu komunitas. Kemudian yang keempat adalah advokat, yaitu bekerja sama dengan komunitas, misalnya komunitas sosial, itu untuk memperjuangkan perubahan sosial dan suatu kebijakan supaya lebih adil dan inklusif. Kemudian yang selanjutnya ada 3 tingkatan upaya preventif. Jadi psikologi komunitas ini perlu diketahui dia itu lebih menekankan kepada pencegahan atau preventif guna mengembangkan kompetensi sosial dan kesadaran masyarakat. Nah, oleh karena itu terdapat 3 tingkatan upaya preventif dalam psikologi komunitas. Yang pertama adalah primer, yaitu upaya preventif yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah sebelum suatu permasalahan terjadi. Jadi belum ada masalahnya, kemudian sudah dicegah lebih dulu. Kemudian yang kedua adalah sekunder, jadi upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah munculnya suatu penyakit atau mungkin masalah pada suatu komunitas yang memiliki potensi terkena penyakit atau masalah tersebut. Jadi hanya pada
suatu komunitas tertentu, bukan untuk umum. Jadi berbeda dengan primer. Kemudian yang ketiga adalah tersier, yaitu upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah suatu masalah itu dapat terjadi kembali. Kalau tadi primer itu sebelum masalah terjadi udah dilakukan pencegahan, kalau tersier sebelumnya sudah pernah terjadi masalah tersebut, kemudian dicegah supaya tidak kembali terulang. Konsep utama psikologi komunitas berdasarkan Ecological Level of Analysis for Community Psychology. Sistem yang paling proksimal, yang paling dekat dengan individu dan melibatkan paling banyak kontak berada di bagian tengah diagram. Sistem yang lebih distal, kurang dekat dengan individu tetapi memiliki efek yang luas, berada di bagian luar diagram. Seperti yang dapat dilihat dalam diagram, beberapa sistem saling tumpang tindih, contohnya organisasi dan juga mikrosistem. Terdapat small business atau kelompok masyarakat yang bisa masuk di kedua kategori. Psikologi komunitas didasarkan pada saling ketergantungan antara orang-orang di dalam sistem. Pada titik di mana sistem saling terhubung, intervensi psikologi komunitas seringkali memiliki dampak terbesar. Titik di mana anggota komunitas telah mengidentifikasi suatu masalah dan di mana beberapa orang, kelompok, dan sumber daya komunitas harus bersatu untuk mengatasinya. Dimulai dari sistem yang terkecil yaitu individu. Keterkaitan individu dengan lingkungannya akan saling mempengaruhi. Lalu, sistem yang lebih besar dari individu yaitu mikrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan tempat individu berulang kali terlibat dalam interaksi langsung dan personal dengan orang lain. Terdiri dari keluarga, teman kelas, jaringan pertemanan, teman kerja, dan lain sebagainya. Dalam mikrosistem, individu membentuk hubungan interpersonal, mengambil peran sosial, dan berbagi kegiatan. Lalu, sistem yang lebih luas dari mikrosistem yaitu organisasi. Organisasi lebih besar dari mikrosistem dan memiliki struktur formal. Misalnya nama, misi, kebijakan, waktu kerja, dan lain sebagainya. Organisasi meliputi pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan, sekolah, tempat kerja, komunitas, dan lain sebagainya. Organisasi mempengaruhi dengan siapa individu bergaul, sumber daya apa saja yang tersedia bagi mereka, dan bagaimana individu mendefinisikan dan mengidentifikasi dirinya. Lanjut kepada sistem yang lebih besar dari mikrosistem, yaitu lokalitas. Lokalitas geografis merupakan tempat individu beraktivitas dan berinteraksi, seperti kabupaten, pedesaan, kota kecil, lingkungan perkotaan, atau seluruh kota. Individu jarang mempengaruhi komunitas yang lebih luas, kecuali jika mereka bekerja sama dengan warga lain dalam sebuah organisasi atau mikrosistem. Sebuah perkumpulan warga setempat disebut organisasi, sedangkan seluruh pemukiman disebut lokalitas. Lalu yang terakhir ada makrosistem. Terdiri dari masyarakat, budaya, pemerintah, institusi yang mewadahi komunitas lokal. 4 konsep kunci psikologi komunitas. Yang pertama yaitu strength. Intervensi berfokus pada kekuatan dan kompetensi individu dan komunitas, bukan pada kelemahan, ketidakmampuan, dan penyakit yang terjadi di masyarakat. Lebih mengacu pada promosi kesehatan masyarakat, pengembangan individu dan komunitas. Lalu yang kedua ada prevention. Agar efektif dan efisien, intervensi komunitas dilakukan sebelum masalah berkembang lebih besar. Lalu ada yang ketiga empowerment. Aspirasi, pendapat, keyakinan, dan pilihan komunitas setempat. Warga komunitas berpartisipasi dan memiliki kendali terhadap hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Lalu yang keempat yaitu changing community condition. Fokus intervensi dari psikologi komunitas adalah mencari akar penyebab masalah yang terjadi di komunitas. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai studi kasus. Contohnya itu adalah perundungan. Pada pertengahan September 2023, di Bekasi, terdapat sebuah unggahan yang viral di media sosial. Terlihat beberapa anak SMP menjadi korban bullying dari remaja yang diduga kakak kelas mereka. Pelaku melakukan penganiayaan pada korban dengan cara memukul dengan sandal secara bergantian. Tindakan ini terjadi sebagai bentuk tradisi senior kepada junior untuk menanamkan kepemimpinan, namun berdasarkan informasi terakhir, tradisi ini kembali ditinjau ulang. Pelaku sendiri sudah kembali ke sekolah namun dengan pengawasan ketat. Nah, kasus bullying ini adalah suatu kejadian di mana seseorang atau sekelompok individu melakukan tindakan yang merendahkan atau secara sistematis mengeksploitasi orang lain secara fisik, verbal, atau psikologis. Kasus bullying sering terjadi di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, tempat kerja, dan dunia maya. Bullying dapat menyebabkan dampak yang serius pada kesehatan mental, emosional, dan secara fisik korban, serta menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak sehat. Pendidikan kesadaran tentang dampak buruk dan bullying harus ditingkatkan. Sekolah dan organisasi perlu memiliki kebijakan anti-bullying yang ketat dan tindakan pencegahan. Dukungan psikologis harus tersedia bagi korban. Orang tua perlu terlibat aktif, guru dan staf sekolah perlu dilatih. Dan pelaku bullying harus dikenai sanksi. Siswa perlu diberdayakan untuk melaporkan kasus bullying.
Kolaborasi dengan komunitas dan organisasi non-pemerintah dapat memperkuat upaya pencegahan mengatasi bullying adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan hormat bagi semua.